Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royal Firdaus dengan NIM 305240002. Izin untuk mempresentasikan tugas review artikel mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pelaku Bapak Muhammad Khairul Umam. Untuk review artikel kewirausahaan ini, saya mengambil salah satu artikel dari jurnal Sinta 2, dan sebenarnya ini artikel berbahasa Inggris dari jurnal Iqtisaduna dengan judul Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises Based on Islamic Entrepreneurship. Penulisnya ada Sinta Kasim, Muhammad Nasir Hamzah, Amiruddin Qadir, Muhammad Wahyuddin Abdullah. Ini artikel berbahasa Inggris, sudah saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia, dan sudah saya masukkan poin-poin pentingnya ke dalam PowerPoint. Lanjut, berikut ini adalah PPT review artikel dari jurnal Iqtisaduna, ya, Sinta Kasim dan kawan-kawan, yang terbit pada 1 April 2024 dengan ISSN yaitu 24430056 dan ISSN printnya 22525661 dengan judul Resiliency of Micro, Small and Medium Enterprises Based on Islamic Entrepreneurship, yang artinya ketahanan basis usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam pendekatan kewirausahaan Islam. Karena prodi saya bimbingan penyuluhan Islam, maka penyuluhan Islam ke dalam kewirausahaannya terletak pada Islamic Entrepreneurship atau kewirausahaan Islamnya. Kemudian lanjut, untuk pendahuluan, jurnal tersebut menerangkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua, kontribusi usaha mikro kecil menengah terhadap produk domestik bruto atau pendapatan bersih negara Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 57,6%. Namun masih banyak menghadapi masalah seperti pembiayaan dan pemasaran. Poin yang ketiga, pandemi COVID-19 dulu, yang pada era COVID-19 karena adanya lockdown untuk semua negara kecuali Indonesia. Kalau Indonesia memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu mengakibatkan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan UMKM dan menyebabkan penurunan aktivitas usaha. Poin yang keempat, untuk bertahan dalam kondisi krisis, para pelaku UMKM itu membutuhkan resiliensi atau ketahanan usaha, inovasi, dan strategi bisnis yang bisa beradaptasi di dunia usaha atau di pasar. Yang kelima, strategic agility atau ketangkasan strategi dan Islamic Entrepreneurship atau nilai-nilai usaha kewirausahaan berbasis struktural nilai-nilai Islam dianggap dapat membantu meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan UMKM. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu metopennya atau metode penelitian jurnal tersebut. Yang pertama, jenis penelitiannya field study, yaitu studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitiannya menggunakan fenomenologi, artinya menggali pengalaman dan pengalaman individu terkait fenomena yang terjadi. Ketiga, sumber datanya ada 2 sumber data. Sumber data yang pertama yaitu sumber data primer atau pokoknya, itu pelaku UMKM. Kemudian data sekunder atau data pendukungnya yaitu dokumentasi dan sumber dari internet. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
analisis data menggunakan phenomenological data analysis atau FDA dengan validitas data melalui triangulasi atau teknik pengecekan ulang kebenaran data. Kemudian hasil dan pembahasan di slide hasil itu ada 5 poin. Poin yang pertama, ketahanan atau resiliensi UMKM adalah kemampuan usaha untuk beradaptasi, bertahan dan pulih dari krisis dari pandemi COVID-19 dulu waktu adanya penyebaran virus corona. Kemudian yang kedua, sebanyak 87,5% UMKM di Indonesia itu terdampak COVID-19 sehingga membutuhkan strategi dan dukungan untuk mempertahankan usaha. Poin yang ketiga, upaya pemerintah melalui pelatihan, pendampingan digital dan bantuan BPUM sebesar 1.200.000 untuk pelaku usaha mikro. Kemudian yang keempat, strategi UMKM untuk bertahan itu yang pertama, menjaga kualitas produk, meningkatkan pelayanan, membuka cabang baru dan memanfaatkan platform digital seperti Shopee dan GoFood atau yang sekarang ini yaitu inovasi digitalnya banyak sekali melalui promosi usaha lewat TikTok dan penjualannya bisa lewat Lazada ataupun tetap menggunakan platform digital seperti Shopee. Kemudian yang poin yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi UMKM. Yang pertama, keterbatasan manajemen keuangan, akses modal, daya saing yang mudah ditiru, dan yang terakhir serta tidak semua pelaku usaha mendapatkan bantuan pemerintah. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Yang pertama, adanya modal usaha. Dari modal usaha UMKM itu bisa didapat dari pebisnis atau pelaku UMKM itu sendiri, kemudian bisa melalui bantuan pemerintah dan melalui bantuan swasta. Kemudian budaya belajar seorang pebisnis atau pewirausahaan atau entrepreneurship itu harus memiliki sifat ingin belajar, artinya terus berkembang dalam meningkatkan bisnisnya dan dalam meningkatkan produknya. Kemudian daya saing, harus memiliki jiwa daya saing yang tinggi, strategi bertahan, kemudian penjualan online, penurunan omset. Nah, kemudian faktor internalnya dari pelaku kewirausahaan itu adanya spiritualitas, optimisme dan kepercayaan diri. Faktor eksternalnya seorang wirausaha juga harus mendapat dukungan sosial. Kemudian yang keempat, ini peran penyuluh. Bimbingan penjualan Islam bagi pewirausahaan atau bagi sektor-sektor usaha, yaitu bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai Islam kepada para pewirausaha. Jadi tetap menjaga spiritualitas di dalam menjalankan usahanya atau Islamic entrepreneurship. Kemudian yang terakhir, ketangkasan strategi, artinya pada saat mendapatkan krisis usaha, para pelaku usaha tersebut bisa menanamkan strategi-strategi agar penjualannya tetap stabil. Kemudian slide yang selanjutnya ini peran BPI-nya, yaitu bagaimana Islamic entrepreneurship itu bisa ditanamkan dalam sudut pandang program studi bimbingan penjualan Islam. Yang pertama yaitu para penyuluh harus menanamkan kepada para pelaku usaha nilai ketakwaan. Wirausaha dijalankan dengan landasan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, etika bisnis Islam, mengutamakan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam berdagang. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan pembinaan, peran penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan keterampilan pelaku UMKM. Kemudian pengembangan potensi individu, membantu pelaku usaha mengenali potensi diri, kreativitas dan peluang usaha, ketahanan spiritual dan mental. Nilai spiritual membantu pelaku UMKM tetap optimis dan bertahan saat krisis usaha. Tanggung jawab sosial, usaha tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Slide terakhir yaitu kesimpulan, ketahanan UMKM di Indonesia atau resiliensi UMKM di Indonesia masih lemah karena keunggulan kompetitif mudah ditiru dan tergantung pada kemampuan pengelolaan usaha. Kemudian yang kedua, berdasarkan teori resource based view atau penelitian
basis atau pusat dalam mengkaji ilmu usaha. Keunggulan usaha itu ditentukan oleh sumber daya yang bernilai ekonomi, langka, sulit ditiru dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Keterbatasan yang ketiga, keterbatasan pengetahuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha berdasarkan hasil studi ini, itu banyak pengusaha-pengusaha yang masih menggunakan pencatatan manual. Kemudian yang keempat, resiliensi UMKM itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Jadi produk bisa bertahan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu ketersediaan modal, budaya belajar, dan daya saing. Jadi produk tersebut ada modalnya, kemudian para pelakunya itu tetap masih ingin berkembang, jadi belajar dari hal-hal orang lain atau belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, yang kemudian harus produk tersebut memiliki daya saing dengan produk-produk lainnya. Itu akan meningkatkan resiliensi atau ketahanan produk dalam UMKM. Kemudian yang keempat, penerapan Islamic entrepreneurship atau nilai-nilai Islam belum sepenuhnya optimal karena sebagian pelaku UMKM masih menggunakan sistem perbankan konvensional dan belum memahami prinsip syariah secara menyeluruh. Yang terakhir, peran penyuluh dalam mengajarkan nilai-nilai Islam dalam bisnis itu seperti kejujuran, etika berdagang, tanggung jawab sosial, serta meneladani Rasulullah SAW tetap diterapkan sebagai pelaku UMKM. Terima kasih penjelasan dari saya. Ada satu kata-kata dari Peter Drucker, yaitu the best way to predict the future is to create it, yang artinya cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.